Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara Dunia Kripto bersama Amarket. Kita akan membahas bagaimana pergerakan kripto, bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan selama 1 minggu ke depan. Kita akan melihat bagaimana tendensi-tendensi yang terjadi. Kita akan mencoba mengulas bagaimana pergerakan pasar kripto, pasar Bitcoin kepada rekan trader semuanya, agar rekan trader setidaknya mempunyai sedikit informasi sebelum melangkah jauh ke depan. Oleh karena itu, kami selalu menghampiri rekan trader semua. Oke rekan trader semuanya, untuk tema kali ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Pada edisi kali ini, tema yang coba saya angkat adalah tarif Trump belum mengangkat Bitcoin. Nah ini dia. Ini adalah suatu tema yang menurut saya ini mungkin juga menjadi pertanyaan buat rekan-rekan trader semuanya. Karena kita semuanya tahu bahwa di saat sebelum Donald Trump menjadi presiden, ada sedikit harapan, ada sedikit asa yang sangat besar, di mana hampir semua pemain kripto, hampir semua pemain Bitcoin menginginkan dan meramalkan bahwa Bitcoin ini akan naik sampai ke puncak tertinggi selama pemerintahan Donald Trump. Memang pada awal-awalnya di saat Donald Trump dilantik, Bitcoin bisa sampai ke level paling tertinggi dan mencapai rekor ketinggian yang paling luar biasa. Akan tetapi setelah hal tersebut, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump membuat Bitcoin sedikit mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dan itu bisa kita lihat rekan trader pada platform berikut ini. Sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa bagaimana Bitcoin semenjak pelantikannya Donald Trump sampai dikeluarkannya, ya, waktu pelantikan kita bisa lihat Bitcoin itu bisa naik sampai menuju 10 sampai menuju 109 ya. 109.000. Akan tetapi seiring waktu berjalan kita lihat Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat luar biasa sampai saat ini dia berada di posisi 96.123. Sempat juga dia mengalami pelemahan menyentuh level 91.000. Tapi setelah itu dia stagnan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi ini tidak bisa dilepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Dan salah satu kebijakan yang sangat luar biasa adalah kebijakan tarif impor yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap beberapa negara, mulai diberlakukan per tanggal 1 Februari untuk negara Kanada, China, Meksiko. Inilah yang membuat bagaimana semua pasar bergerak sangat luar biasa. Beberapa pasar lainnya bergerak sangat luar biasa, seperti emas bisa sampai ke level tertinggi, tapi dia berbanding terbalik dengan Bitcoin, emas digital ini. Bitcoin ya, emas digital. Dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa sampai hal itu terjadi rekan trader semuanya? Kenapa dengan seiringnya Donald Trump menjadi presiden, kenapa saat ini Bitcoin bisa jatuh keluar dari zona 100.000 ya rekan trader ya? Keluar dari zona 100.000, dan kalau kita lihat ya pergerakannya ini sekarang mengalami stagnasi yang menurut saya ini adalah hal yang biasa dalam pergerakan yang terjadi ya. Tapi akibat tarif yang dilakukan, perang tarif yang dilakukan, membuat bagaimana dia turun sampai ke level yang paling terendah, keluar dari zona 100, berada di 90-an dan hari ini berada di 95. Apakah dia ini bisa naik lagi ke posisi yang tertinggi?
yang menurut saya masih tetap akan bisa. Dalam suatu pergerakan pasar pun juga kalau kita lihat memerlukan hal-hal untuk sedikit istirahat dulu, sedikit koreksi dulu sebelum naik ke posisi yang lebih tinggi. Rekan trader kalau lihat platform di sini kan sama juga rekan trader. Setelah dia naik dia istirahat dulu. Nah, ini posisi-posisi dia istirahat di sini rekan trader ya. Nah, setelah itu dia naik. Sekarang dia pada fase istirahat. Dia naik lagi, dan dia turun lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan yang ingin kita bahas pada hari ini adalah kenapa hal ini terjadi rekan trader? Kenapa tarif ini bisa membuat Bitcoin jatuh ke posisi yang menurut saya jatuh rendah? Tidak rendah-rendah banget, tapi ya memang dia udah keluar dari zona 100. Di saat semua memprediksikan bahwa di tahun 2025 ini Bitcoin bisa sampai ke level 200 atau 300 ribu. Nah, ini dia. Ini yang akan kita bahas, alasan-alasan kenapa Bitcoin ini bisa jatuh ke posisi yang paling terendah. Nah, oleh karena itu, edisi kali ini kita akan membahasnya, dan yang akan menjadi alasan mengapa perang tarif yang dilakukan ya, ada perang tarif dilakukan, habis itu Cina juga membalas juga, membuat bagaimana Bitcoin ini mengalami sedikit koreksi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas alasan kenapa perang tarif ini belum membuat Bitcoin itu menguat. Di sini ada beberapa alasan yang coba saya kemukakan buat rekan trader. Dari sini kita bisa lihat ada sekitar 6 alasan yang membuat Bitcoin sampai saat ini belum bisa sampai ke level paling tertinggi. Alasan yang pertama rekan trader, kalau rekan trader lihat, adalah ketidakpastian pasar dan sentimen investor. Nah, ini dia. Ketidakpastian pasar dan sentimen investor. Kalau kita melihat hal ini rekan trader semuanya, kita bisa lihat bahwa perang tarif ini menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Ya, inilah yang menyebabkan bagaimana pasar, bagaimana investor selalu menghindari aset yang berisiko. Mereka lebih mengalihkan investasi ke aset-aset safe haven seperti emas, karena di saat ada kerusuhan dan lain-lain, geopolitik goyang, di saat itulah aset safe haven seperti emas akan mencapai level yang maksimum. Oleh karena itu, ketidakpastian pasar ini membuat orang menghindar dari aset-aset ya yang beresiko. Selain itu juga rekan trader, kita bisa lihat juga bahwa sentimen negatif tercermin itu, hal ini bisa dilihat dari sentimen negatif yang membuat bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan ya sekitaran 7,2% ya dalam seminggu setelah pengumuman tarif tersebut. Nah, ini yang menjadi alasan bahwa ketidakpastian pasar dan sentimen investor merupakan alasan pertama yang membuat Bitcoin sampai detik ini belum naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Alasan berikutnya adalah dampak inflasi dan bagaimana dolar Amerika bergerak sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa data inflasi yang dikeluarkan kemarin menunjukkan bahwa inflasi di bulan Januari mengalami penguatan yang sangat signifikan. Nah, akibat dari inflasi tersebut, ya inilah yang membuat bagaimana sangat mempengaruhi biaya impor dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dia sangat mempengaruhi pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Kita bisa lihat bahwa penguatan terhadap dolar Amerika dan ketidakpastian secara global, inilah yang membuat bagaimana Bitcoin menjadi tertekan. Nah, selain itu juga kita bisa lihat bahwa inflasi yang diakibatkan oleh tarif sebenarnya mungkin belum sempurna, belum sempurna lah sebenarnya ya. Tapi efek untuk melindungi nilai Bitcoin ini belum terlihat benar kan trader. Sehingga pasar masih meraba-raba, pasar masih melihat bahwa belum ada jaminan yang
yang bagus untuk bisa menjadikan Bitcoin untuk investasi yang lebih tinggi, investasi yang lebih panjang. Nah, oleh karena itu investasi jangka panjang, oleh karena itu kita lihat bagaimana Bitcoin sampai detik ini dia belum bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Memang dia turun tapi tidak terlalu dalam. Tapi untuk mau naik lagi dia masih membutuhkan situasi yang benar-benar kondusif sehingga dia bisa mempunyai peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya alasan berikutnya adalah adanya gangguan rantai pasok dari penambang Bitcoin. Nah, kita lihat di sini bahwa tarif 10% yang barang impor yang dikenakan buat Cina ini juga mempengaruhi terhadap peralatan penambangan Bitcoin, ya, sehingga dia meningkatkan biaya operasi penambangan Bitcoin. Nah, oleh karena itu rekan trader, inilah yang membuat keuntungan penambang dan memperlambat penambangan dalam jangka pendek ya semakin kecil, sehingga ini juga menjadi alasan kenapa Bitcoin sampai detik ini belum bisa juga rekan trader mengalami penguatan yang signifikan. Dan kita tahu bahwa ketergantungan industri penambangan Bitcoin pada peralatan Cina itu sangat luar biasa, sehingga tarif yang dikenakan terhadap Cina ini sudah barang tentu akan mempengaruhi hal tersebut. Ya. Itu jadi alasan, itu termasuk salah satu alasan kenapa Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi itu masih untuk saat ini masih wait and see ya, cerita kasarnya ya rekan trader ya. Alasan berikutnya kita bisa lihat bahwa volatilitas pasar kripto yang tinggi. Kita bisa lihat bahwa pasar kripto termasuk Bitcoin sangat volatil ya, sensitif terhadap sentimen pasar. Nah, ketidakpastian yang terjadi disebabkan adanya perang tarif, inilah yang membuat pasar investor enggan untuk mengambil risiko. Intinya ketidakpastian membuat para investor pasar tidak mau mengambil risiko, sehingga membuat Bitcoin dalam kondisi stagnan untuk bisa mencapai level ketinggian yang paling maksimum. Yang selanjutnya adalah efek spillover dari pasar tradisional. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak investor institusional memegang portofolio yang mencakup aset tradisional seperti saham dan kripto. Nah, ketika mereka mengurangi risiko akibat ketidakpastian ekonomi, mereka akan cenderung untuk menjual aset berisiko termasuk Bitcoin. Ya, karena belum ada kepastian rekan trader. Intinya tidak ada kepastian karena perang tarif ini masih terus berlanjut, dan akibatnya kalau perang tarif yang sangat menguntungkan adalah emas. Sehingga mereka mencoba untuk menjual, untuk mereka mengalihkan investasi mereka ke aset-aset safe haven. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin masih sangat lambat untuk mencapai level ketinggian yang tertinggi. Selanjutnya kita lihat bahwa prospek jangka panjang dan jangka pendek. Ini juga merupakan alasan kenapa Bitcoin ini masih untuk naik ke posisi lebih tinggi itu sangat sulit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa meskipun dalam jangka panjang Bitcoin ini diprediksikan akan menguat ya sebagai respon terhadap inflasi dan melemahnya dolar Amerika, tapi efek ini belum terlihat rekan trader. Ya, belum terlihat dalam jangka pendek. Investor, pasar masih terus menunggu perkembangan yang lebih lanjut dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump serta impact-nya terhadap ekonomi global. Jadi intinya Bitcoin sampai saat ini belum bisa sampai ke posisi yang maksimum karena pasar masih wait and see melihat keadaan yang terjadi. Nah, oleh karena itu rekan trader, secara teknikal kalau kita lihat ya, secara teknikal kalau kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin pasca
pelantikan Donald Trump sampai pasca pelantikan Donald Trump sampai bagaimana perang tarif dilakukan, kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, kita bisa lihat bagaimana terjadi pelemahan yang signifikan dan pada intinya pasar masih tetap menunggu apa yang terjadi, kebijakan apa yang akan dikeluarkan. Setelah semua reda, baru Bitcoin bisa mencoba ke posisi yang lebih tinggi lagi. Pertanyaannya, sampai kapan itu terjadi? Nah, hal itu akan ditentukan oleh salah satu orang, Donald Trump, yang adalah presiden. Dialah yang akan menentukan arah pergerakan perekonomian dunia ke depan akibat kebijakan yang dia lakukan, dan dari situlah pasar akan mencoba merespon hal tersebut. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat di minggu yang lalu secara garis besar Bitcoin bergerak masih tetap dalam tendensi bearish sesuai dengan apa yang saya prediksikan, bahwa dia akan mencoba turun sampai bisa melewati level 94.414. Ya, terbukti hari kemarin dia turun sampai melewati level tersebut, berada di sekitaran 93.307, dan hari ini mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin ini untuk minggu depan sampai tanggal 26 ya, sampai tanggal 26 minggu depan rekan trader? Secara garis besar saya masih bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan yang lebih lanjut lagi. Dari sisi ini saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih tetap akan mencoba turun lebih rendah lagi. Saya memprediksikan dia akan turun sampai di seputaran 92.392, di atas 92.000 rekan trader ya. Intinya dia akan mencoba turun di atas 92.000 ya. Tapi untuk bisa sampai hal tersebut, dia harus bisa melewati level 94.000 dulu rekan trader. Kalau dia udah turun melewati level 94.000, artinya peluang dia turun sampai level yang paling terendah di seputaran 92.300 lebih itu sangat dimungkinkan. Tapi apakah dia bisa naik? Ya, dia bisa naik rekan trader. Dan saya memprediksikan kenaikan dia ini akan bisa terjadi, tapi tidak terlalu tinggi banget kenaikan dia. Saya memprediksikan bahwa selama 1 minggu ke depan, nilai tertinggi Bitcoin itu hanya akan berada di level 98.401, 98.500 lah. Ya, itu adalah nilai yang paling tertinggi. Jadi dia masih jauh dari zona 100. Belum sampai dia ke zona 100. Menurut saya dia masih akan mencoba menembus level 98 atau 99. Dengan asumsi saya itu adalah level tertinggi yang bisa dia capai sampai 1 minggu ke depan adalah di 98.401 atau 98.500 lah ya. Tapi untuk bisa sampai hal tersebut, dia akan mencoba di 97.332 dulu. Kalau dia sudah menembus level tersebut, kemungkinan besar untuk dia naik ke posisi yang lebih tinggi lagi sangat dimungkinkan. Oleh karena itu, untuk pergerakan minggu depan, analisa saya ya seperti kayak gitu. Saya berpikir bahwa saya menganalisa masih jauh dari zona 100 ya, dan faktor perang tarif ini masih merupakan momok yang besar untuk bagaimana pergerakan dari Bitcoin ke depan. Oke rekan trader, demikianlah dunia kripto kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ulasan dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.